Yang mana duluan? Sidang perkara pidana 1229 Pinsus 2025 Tangerang atas nama terdakwa Jonathan PC Akleus Manjuta alias Ijong dibuka dan terbuka untuk umum. Dihadirkan terdakwa. Silakan. Saudara terdakwa sehat untuk pokok ya. Sudah siap ceritanya? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Mohon izin berkenan yang mulia agar dibacakan pokoknya yang mulia jika berkenan. Tidak keberatan, saudara penasihat hukum terdakwa. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Esa, surat tuntutan bagi perkara PDN 135/07/2025 atas nama terdakwa Jonathan Rizzi Akleus Simanjuntak alias Ijong, anak dari almarhum Herbert Simanjuntak, yang didasarkan oleh dalam tuntutan yang berdasarkan. Terdakwa ditahan dengan jenis penanganan rutan sejak tanggal 11 Juli 2005 sampai dengan sekarang. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto pasal 551 KUHP, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Fakta-fakta di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat tunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi Antonius Heri S. Sagara sebagaimana termuat dalam tuntutan yang dibacakan. Saksi Wildan Arif Hidayat, saksi Miguel Angel bin Almarhum Yusuf, saksi Fitriani binti Almarhum Untung Sarifudin, saksi Muhammad Yusuf Wahyudi SH, saksi Bahdul Tahir Rahim bin Muhammad Rahereng, saksi Erlawati Rahareng binti Almarhum Muhammad Said Rahareng, saksi Evan Dharma Saputra alias Bro Victor, anak dari Jahja Afandi, yang kesemuanya termuat lengkap dalam tuntutan kami anggap dibacakan, dan atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya. Kemudian keterangan ahli Nur Maulida S. Fam APT di bawah sumpah sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan dianggap dibacakan, serta surat berita acara pemeriksaan laboratorium simulasi barang bukti yang pada waktunya menerangkan bahwa barang bukti berupa cairan bening tersebut di atas adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif tersebut adalah etomidat, di mana etomidat adalah sejenis agen hipnotik intravena yang digunakan secara luas dalam praktek anestesi untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi. Petunjuk sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan serta keterangan terdakwa sebagai mana termuat lengkap dalam tuntutan dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara satu hukum, karena itu dapat digunakan untuk membuka pembuktian sebagaimana termuat lengkap dalam tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami kepada tahap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena kami mendakwakan terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, maka kami akan membuktikan langsung dakwaan yang menurut kami terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama
melanggar pasal 435 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang kesehatan, contoh pasal 5511 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur siap orang, unsur memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Serta unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau terus melakukan perbuatan yang berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut. Melakukan hal tersebut, kemudian akan melakukan juru baru untuk mengambil cases swab dari Malaysia ke Jakarta dan baru melakukan pengambilan cases swab dari Malaysia ke Jakarta adalah dilarang undang-undang karena kemudian tidak memenuhi standar dan persyaratan karena penggunaannya tidak sesuai di mana pada sekian informasi merupakan anestesi umum yang digunakan dengan cara injeksi intravena dengan efek yang ditemukan yaitu menghilangkan kesadaran dari pengguna. Namun apabila digunakan tidak sesuai dengan administrasinya seperti dihirup akan menyebabkan sedasi digoyang bagi pengguna dan metode tersebut masuk ke Indonesia tanpa memiliki izin edar disertai dengan penadaan label dan informasi. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta tersebut ke semua unsur dari pasal 435 Undang-Undang Kesehatan untuk pasal 5511 KUHP terpenuhi menurut hukum. Bahwa oleh karena terdakwa terbukti turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan informasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu, dan pada dirinya tidak ditemukan ada unsur pembenar, unsur maaf, maka kepadanya dijatuhkan hukuman pidana dari pasal 181 KUHP yang jumlah atau besarnya akan ditentukan yang akan kami sebutkan nanti. Berdasarkan tersebut, Majelis Hakim terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana, perkenankanlah kami mengungkapkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras ilegal. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya dan berdosa di persidangan serta menyesali perbuatan. Berdasarkan hal tersebut, kami selaku umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa mengenai perkara ini memutuskan sebagai berikut: 1. Tindakan terdakwa Jonathan Fisi atau Simanjuntak alias Ijong anak dari almarhum Herbert Simanjuntak telah terbukti secara sah dan mereka bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyebabkan dan terus serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sedia farmasi dan atau kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama perut umum melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan junto pasal 5511 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Fisi atau Simanjuntak alias Ijong anak dari almarhum Herbert Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 50 piece cartridge spot berisi liquid yang mengandung cyanida, 1 buah kardus warna coklat bertuliskan Sky, 1 lembar print foto boarding pass pesawat Transnusa, 1 lembar fotokopi surat bukti pindahan nomor SPP dan seterusnya, 1 lembar fotokopi peta acara penyegelan nomor BA 00843 dan seterusnya, 1 lembar fotokopi peta acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor BA dan seterusnya, 1 lembar fotokopi peta acara penolakan tanda tangan surat peta acara penolakan tanda tangan surat bukti tindakan nomor BA 110 dan seterusnya dipergunakan dalam berkas perkara Bahrul Tahrir Rahaim. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.
Demikian, tuntutan ini dibacakan dalam sidang hari ini, hari Rabu tanggal 24 September 2005, ditandatangani penuntut. Inkuisitor tuntutan penuntut umum untuk selanjutnya hak saudara dan penasihat hukum menyampaikan pledoi atau nota pembelaan ya. Silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Baik, saudara penasihat hukum. Ya, dari kita ya. Kami akan mengajukan nota pembelaan baik dari penasihat hukum maupun terdakwa secara pribadi. Untuk itu mohon waktu 1 minggu yang lain. Baik ya. Itu ya penuntut umum untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum menyampaikan pledoi atau nota pembelaan. Saudara akan disidangkan kembali nanti pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Kami perintahkan pada saudara terdakwa untuk kembali ke tahanan. Sebelum penundaan yang sampaikan penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, cukup. Dengan demikian angka sidang nyatakan selesai dan sidang ditutup. Bang Ijong, gimana dengan tuntutan 1 tahun ini? Gimana dengan tuntutannya Bang Ijong? Seperti apa mungkin Bang Ijong? Gimana Bang Ijong 1 tahun untuk seperti apa Bang Ijong? Ada tanggapan? Bang Ijong Apa mau ngajuin banding? Gimana Bang Ijong? Bang Ijong. Bang Ijong, tadi bawa buku, isi bukunya ada catatan khusus atau gimana Bang? Bang Ijong, ayo temenin Kak Ririn, Bang Ijong. Ayo.